Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channelnya Eskapisme. Sebentar. Sekarang sudah jam 2.25 dan saatnya gue menggambar. Karena seperti biasa, gue akan gambar malam-malam di saat suasana sunyi, senyap, tenang gitu. Dan gue punya waktu untuk menyendiri, berpikir tanpa diganggu orang lain. Termasuk kerjaan. Dan as you can see, background gue sudah beda dan tidak di rumah. Jadi, gue lagi di rumah Ijal by the way. Gue berkesempatan untuk minjem pen tabletnya Huion. Jadi di video kemarin, di video tahun lalu, Huion tahun lalu itu, gue nggak tahu ya mengundang antusiasme kalian untuk mencari pen tablet yang bisa connect ke Android. Gue personally pun kaget karena kayak apa bisa connect ke Android, wow impressive gitu. Ya karena kan gue selama ini kan ngegambar kan di komputer, di laptop gitu loh. Dan di zaman sekarang, di zaman orang punya Android, kayak ada pen tablet yang bisa nyambung ke Android dan bisa ngegambar di Android itu menjadi satu hal yang menguntungkan gitu, terutama bagi kalian yang baru mulai masuk ke dunia sini, masuk ke dunia ilustrasi digital dan kayak masih meraba-raba, atau kalian cuma sekedar hobi, nggak mau beli laptop gitu, atau belum mampu, tidak punya privilege sih ya. Nggak apa-apa, mulainya dari sini. Dan dari informasi yang gue tangkap kemarin, ini katanya harganya turun, tapi gue nggak tahu. Kalian bisa cek aja. Dan ini setahun masih awet. Yes, masih awet. You hear me right, masih awet. Cuma mungkin tadi ada masalah OTG-nya nggak bisa gitu. Jadi ya, kalian pinter-pinter beli OTG ya. Di paket penjualannya kalian akan dapat OTG 2 yang ujungnya micro USB sama Type-C. Jadi kalian bisa menyesuaikan. Ya, gue saranin punya backup plan sih. Tadi sempat ngetek tapi nggak jadi. Kira gue pakai konektor, ntar kalian lihat sendiri. Ada beberapa kendala sebenarnya yang gue alami ketika gue menggunakan pen tablet ini. Yang pertama, representasi layarnya tuh nggak kotak kecil kayak gini loh. Tapi bulat semua, kotak semua untuk representasi layar handphone yang tipis. Jadi kalau gue gambar bulat di sini, jadinya di sini lonjong. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada yang nanya, bang nggak bisa disetting ya? Gue sampai sekarang pun masih belum tahu ini cara nyetingnya gimana. Dan gue personally kayak pas nyoba pertama kali, first impression gue ya nggak perlu disetting sebenarnya sih, udah connect sendiri gitu. Selama udah bisa connect sendiri intinya. Terus pertanyaan selanjutnya adalah, bang untuk handphone merek bla 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 bisa nggak gitu? Selagi HP kalian support OTG dan Android 6.0 ke atas, klaim dari Huionnya tuh bisa dari support.huion.com. Jadi gue bakal nyoba di handphone apa aja? Realme 8 punya Ijal. Maaf gatel. Di handphone Realme 8 punyanya Ijal gitu. Kalian bisa ngeliat di bawah. Ini gue konekin dulu pakai micro USB. Dan di sini gue pakai konektornya Micropack. Karena OTG-nya bermasalah, mungkin karena kena air, gue nggak tahu ya, tapi nggak bisa intinya. Dan ini gue konekin ke handphone. Alah, gue sejujurnya agak kangen sih megang pen yang ada ada semacam bahasanya, ada volumenya lah gitu. Karena kalau kalian biasa megang pennya Wacom, apalagi Wacom Pro Pen, terus kalian pindah ke Apple Pencil, ini tuh beda banget. Karena Apple Pencil kan lurus gini aja. Sementara ini tuh ada semacam gripnya lah, dan ini sebenarnya enak gitu. Walaupun gue masih mengakui ini tuh enteng banget. Ini tuh nggak ada beban hidupnya gitu. Enak ya jadi pulpen, nggak ada beban. Dan kalau kalian ini sama Apple Pencil masih beratan Apple Pencil. Kayak ini berasa banget sih. Oke, jadi belakangan ini gue ngeliat video di TikTok, ada aplikasi yang bisa ngegantiin Procreate, dan aplikasi itu namanya Huion Sketch. Ada beberapa orang yang nge-mention Huion Sketch, termasuk di kolom komentar katanya bisa disetting di Huion Sketch gitu. Nanti kita cari tahu. Di setting somehow device-nya unconnected gitu. Jadi nggak ke-connect sama sekali nih. Lihat, ini kan udah muncul ini ya, udah muncul kursor.
tapi unconnected. I don't know why, gue nggak tahu kenapa. Gue udah berusaha cabut colok dari tadi dan masih unconnected juga, so ya nggak masalah gitu. Toh dari awal juga nggak pernah connect dan fan-fan aja. Dan di sini juga ada setting untuk di sketch setting itu ada pen mode, termasuk ada gesture function. Jadi nanti bisa gue jelasin pas gue itu gesture function apa yang ini menurut gue bisa apa ya? Hampir sama kurang lebih sama Procreate, termasuk untuk kursor. Jadi kita bisa ngelihat kursornya di mana, tapi kayaknya nggak usah deh. Left hand mode, long press to activate airdrop tool. Ini kita back. Kita langsung aja kita mulai. Termasuk di sini ada beberapa pilihan ada beberapa pilihan size dan ada beberapa bahasanya layar yang maksimal yang bisa kalian gunakan. Hampir sama seperti Procreate, betul sekali. Gue ambil screen karena biar full screen. Dan ini yang membuat gue agak takjub karena bener-bener hampir mirip banget sama yang namanya Procreate. Di sini ada brush tool dan ada berbagai macam pilihan brush, which is keren. Ini ada brush, jadi ada beberapa pilihan brush seperti kayak pensil, kepencet, maaf. Ada pensil, watercolor, pastel, airbrushing, oil painting, bla bla bla, yang kalau di iniin tuh ya hampir sama aja kayak Procreate gitu. Oke, sih, maaf. Tuh. Dan ada eraser tool. Ya wajar lah, standar lah. Ada layer tool, di sini ada setting, di sini ada smooth G. Oh, pen modenya enable, jadi kita nggak bisa mencet langsung. Jadi harus pakai pen gitu. Ada smooth G, smudge tool. Di sini ada select tool, kita bisa nge-select bla bla bla. Ada pilihannya rectangle, ellipse, lasso atau magic wand. Dan ada size tool, kalau kita mau nge-resize segala macem. Ada pen bucket, dan ini ada add symmetry, add shape, add picture. Termasuk di sini ada color, dan di sini ada setting dari canvas setting, clear, flip horizontal, vertical, bla bla bla. Dan di sini kayak kalian tuh bisa, ada titik 3 di sini setting, kalian bisa nge-setting, bisa nge-save, bisa. Termasuk di sini ada ada beberapa adjustment, ada Gaussian blur, color adjustment, opacity, motion blur segala macam. Dan ini menurut gue bagus gitu, bagus dan udah lumayan cukup buat digital painting. Di sini ada ngubah brush, size brush, dan ini opacity brush. Ada undo dan ada gesturnya juga. Klik 2 jari buat undo, 3 jari buat shadow. Gitu, hampir sama seperti Procreate. Oke, jadi gue mau langsung ini gue sekalian mau ngejawab juga. Ini kan kalian bisa lihat ya, dari ujung sini, nih ada ujung, terus ke sini itu kan representasinya segini. Kebayang kalau bikin lingkaran di tengah, tuh hasilnya lonjong. Wah, bagaimana ini? Gitu. Tinggal pencet pojok kiri atas selama 3 detik katanya. 1, 2, 3, and boom. Gitu. Kembali normal lagi, impresif bukan? Dan ini gue baru tahu setahun kemudian gitu loh, setahun setelah si Ijal punya Huion dan gue udah pakai kali-kali. Ya karena balik lagi sih, gue pakai Huion, si Ijal pakai Huion juga di komputer, bukan di bukan di handphone. Oke, kita lanjut sketch aja lah ya, tidak usah banyak omong lagi. Gue nggak tahu mau ngegambar apa, tapi ya udah. Ini gue agak kurang PW ngegambar begini sebenarnya. Dan di saat pen kalian di dekat tabletnya, ini kan muncul ya. Di saat pen kalian nempel ke tabletnya gini kan, ini ibaratnya aktif ya. Tangan kalian tuh nggak akan bisa nyentuh apa-apa gitu. Sementara kalau kalian yang diangkat sedikit, baru ada gesturnya gitu. Dan ini menurut gue membedakan Procreate dengan Huion Sketch, dengan Huion H430p ini. Apakah beda? Enggak sih, menurut gue nggak terlalu bermasalah. Tapi kayaknya kita coba aja dulu, kita learning by doing, oke? Ini seperti biasa, sketsa. Ini kalau di komputer enak nih, ada Ctrl Z, jadi kalau salah tinggal Ctrl Z gitu. Kalau ini agak susah, harus angkat F2 kali gitu.
Seperti biasa kita cuma cukup itu aja, headshot aja ya, maaf. Agak peyang ya, maaf deh. Salah satu keindahan dan kenikmatan digital painting tuh gini, kita bisa kalau agak-agak peyang dikit bisa di-distort, dan nampaknya Huion H430P ini menyediakan fitur tersebut gitu. It's nice actually. Ya udah, sketsanya begini aja ya. Gue mau lanjut bikin layer baru, ininya gue kecilin. Terus, gue mau ganti ke contain pen. Baru kita detailing. Gue akan mulai dari mata kanan. Susah. Lumayan merepotkan sih. Coba gue matiin pen itunya dulu deh. Matiin pen modenya. Kalau pen modenya dia ituan tetap aja nggak bisa dipencet, ngono loh. Nggak bisa dipencet. Jadi sebenarnya nggak peduli pen modenya aktif atau enggak. Ya emang kalau pennya lagi turun, nggak bisa dipencet aja intinya. Oh, dia sama kayak Procreate. Jadi kalau dicubit cepet itu bakal ke nol lagi. Tuh. Bakal ke zoom out gitu. Sampai tahap ini gue menyerah untuk rapi-rapi banget. Ini agak ganggu ya, undunya tuh di pojok kiri bawah. Emang nggak bisa pencet gitu? Kan bisa. Yang di pen. Ya, sama sekali nggak berefek. Jadi tuh kalau mau pakai pen sama tangan tuh harus gantian gitu loh. It's not a big deal sebenarnya. Tapi kalau kalian udah biasa pakai Procreate, mungkin kalian akan agak kesusahan sih. Oke, kira-kira line atas seperti ini. Gue nggak mau menyiksa diri gue dengan bikin mata yang ribet, udah mata bulat aja cukup. Dan di sini gue mau coba rapiin beberapa sih, kayak matanya ada yang kurang gede atau gimana. Dan gue nggak jadi pakai brush yang bulat karena di sini kayaknya hampir impossible buat rapi, susah. Mendingan udah berantakan aja. Bisa. Waktunya seperti lama. Iya, kayak takes longer time gitu. Suara gue udah berubah juga. Kalau kalian perhatikan, suara gue udah berubah. Anjir, berapa? Capek. Dan... Udah mah, ada tombol reset. Ya lu jangan ngobrol anjir, gue lagi ituan. Gila. Gue rekam aja nih. Udah. Dan gue coba flip beberapa kali flip horizontal buat ngeliat apakah udah benar atau belum. Kayaknya ada beberapa yang salah yang mau gue ambil pakai lasso tool. Di zoom in dulu. Ya, kira-kira seperti ini, dan gue mau coba warnain ya. Warnanya kayak sederhana aja sih, karena ini kan cuma contoh doang, nggak yang bagus-bagus banget gitu.
Ini size-nya mau gue gedein. Ini di bawah ini ya, di bawah layernya di bawah line art. Terus gue mau warnain manual aja. Karena gue anaknya greget. Dan gue mau ngasih sedikit blush on pakai brush watercolor. Dan ini enak banget nih. Bisa banget kalian built-in bisa banget kalian bawa pakai pressure. Jadi semakin kalian tekan itu semakin kereng gitu loh. Kalau nggak salah ini bisa color picker tuh gitu. Nah, gue mau ngomong ya, jadi untuk untuk rambutnya gue mau kasih shading sedikit aja, gue nggak banyak. Ini enak banget, brush watercolornya gampang di blend, asli nggak ngerti lagi. Tuh kalian lihat nggak sih, ini tuh gue cuma tinggal mainin pressure aja. The pressure is on. Dah, begini aja jadinya. Kayak simpel aja gitu. Ya kira-kira hasilnya begini aja. Dan gue masih berharap ketika ini ngegambar, ketika pulpennya di sini, kita masih bisa masih bisa interaktif pakai tangan. Jadi pakai tangan sama pen itu kayak nyambung gitu loh. Dan brush watercolornya bagus banget, men, nggak bohong gue. Itu kayak apa sih? Ini tuh sekali tuh, ini gue misalkan pakai warna pink ya, contoh. Ini sekali nih, sekali kita tekan, itu kan keluar. Terus tinggal kita ratain aja, itu bagus banget. Tuh kayak sih, itu, oh my. Keren sih. Dan kalian bisa banget berkreasi dengan aplikasi ini gitu. Gue masih belum coba aplikasi lain, Ibis Paint dan teman-temannya. Ada apa aja sih Ibis Paint? Gue tau Ibis Paint doang. Autodesk Sketchbook dan teman-temannya gue belum terlalu explore banget. Tapi menurut gue ada bagus kok, udah support segala macem, dan yes, hampir sama seperti Procreate, tapi karena memang device-nya berbeda, Apple Pencil dan iPad itu berbeda dengan Realme dan Huion H430P, jadi ya kurang responsif aja, dan ujung-ujungnya agak capek aja sih kalau harus angkat, terus pakai jarinya angkat baru pakai pen, jadi kayak kurang responsif aja. Tapi ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian buat kalian yang bingung menggunakan Huion H430P. Gue masih penasaran sama pen tabletnya VX. Si kotak. Gue masih penasaran sama pen tablet VX, cuma kayak gue beli pen tablet lagi buat apaan gitu. Nanti kalau misalkan gue berubah pikiran ya entahlah, siapa tahu punya rezeki ya kan gitu. Doain aja rezekinya lancar terus, semoga kalian tahu-tahu dapat kerjaan. Amin. Dan ini nanti hasilnya gue taruh di dimanapun itu, dan ya hasil impresnya bagus banget sih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!